Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Season keempat atau final season dari Attack on Titan sudah rilis hingga beberapa episode. Dan dari beberapa episode yang berjalan, mungkin ada beberapa penonton AOT yang bertanya-tanya kenapa Titan selalu memakan manusia. Kenapa nggak makan hewan atau sayuran aja yang banyak di hutan nan jauh di sana. Ternyata ada fakta menarik alasan kenapa Titan selalu doyan makan manusia. Selain Titan ini mempunyai sisi yang jahat dan menakutkan, ternyata juga punya cerita yang begitu tragis dan menyedihkan. Pokoknya setelah cok, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas. Sejak pertama kali ditayangkan, Attack on Titan telah banyak memukau penontonnya dengan dunianya yang gelap dan suram. Salah satunya di mana para Titan mengancam akan melahap seluruh populasi umat manusia yang saat ini bakal diterapkan oleh Eren Yeager. Selama menunggu setiap seasonnya rilis, ya kurang lebih bertahun-tahun lah cuk nunggunya. Penggemar dan netizen anjing selalu bertanya-tanya, mengapa para raksasa perlu memakan manusia padahal mereka bahkan tidak memiliki organ pencernaan. Kelamin aja kagak punya anjing, bisa-bisanya makan manusia dengan mantapnya. Padahal nih para Titan mendapatkan semua energinya dari sinar matahari aja udah cukup cuk. Dan satu lagi nih yang lebih misterius, mereka tidak pernah menyerang hewan, hanya manusia yang tampaknya menjadi satu-satunya makhluk hidup di mana si Titan ini begitu berusaha keras untuk menyerang. Alasan perilakunya Titan kok jadi seperti ini tuh sebenarnya sudah terungkap cuk di Attack on Titan di musim ketiganya. Ya walaupun meski petunjuk tentang hal itu sudah tersebar lama sih sejak musim kedua. Dan kebenarannya tidak hanya mengerikan, tetapi juga sangat tragis. Ya kayak gadis habis di PHP cowoknya gitulah cuk. Mereka memakan manusia karena mereka secara tidak sadar berharap bahwa salah satu korban mereka akan memiliki kekuatan pengalih Titan. Kekuatan yang memungkinkan mereka untuk merubah kembali menjadi manusia normal lagi guys. Petunjuk pertama untuk yang ini ditunjukkan ketika Ymir mengungkapkan identitas aslinya. Menurut si Ymir nih, dia adalah Titan yang pengembara dan tidak berakal selama beberapa dekade. Sampai dia akhirnya memakan Marcel, seorang shifter Titan, dan teman Reiner, Annie, dan Bertolt. Setelah memakan Marcel nih, yang sebenarnya dia makan karena dipimpin oleh naluri murni saja. Jadi ya pas lapar-laparnya, kebetulan di depan ada seonggok daging berjalan yang akhirnya dia makan. Ya sah-sah saja dari sini ya guys, namanya juga lapar. Dan akhirnya si Ymir ini dia bisa mendapatkan kembali bentuk manusianya lagi. Di sini Ymir menggambarkan ingatannya sebagai Titan itu sebagai mimpi yang buruk dan panjang banget, rasanya bikin mau muntah. Sejak cerita itu muncul, itulah yang ngebuat penggemar berteori bahwa Titan mencari manusia mengikuti keinginan bawah sadar untuk mendapatkan kembali bentuk manusia mereka. Dan dengan demikian mereka bisa terbangun dari keadaan yang cukup menyakitkan, seperti seolah-olah sedang bermimpi buruk. Dengan pengetahuan dan informasi baru ini, Titan menjadi makhluk yang simpatik dan sekaligus tragis. Sebuah ironi dalam ironi memang, sehingga kelihatan jadi sama sekali tidak seperti kesan jahat yang mereka berikan di musim pertamanya, di mana anime ini terkenal saat di bawah naungan Wit Studio. Dan saat itu ketika para penggemar juga tidak menyadari bahwa Titan dulunya adalah manusia normal. Ya sama kayak kalian, ada bocil FF juga yang nyebelin dan akhirnya dia jadi Titan. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan flashback mereka, sebenarnya Titan ini makhluk baik juga. Jadi nih buat kalian, jangan asal pick karakter Titan langsung di ban. Ya jangan cu, stucknya ternyata dikit. Hahaha. Oh iya, teori ini sepenuhnya dikonfirmasi pada bagian pertama musim ketiga, ketika Rodriguez berubah menjadi Giant Titan yang terlihat di animenya sejauh ini. Episode setelah transformasi Rod juga memberi penggemar gambaran sekilas tentang bagaimana Titan melihat manusia saat kamera mengambil perspektif dari Rod ini dan mengungkapkan visi yang hanya melihat konsentrasi titik-titik bercahaya di kejauhan mata. Titan yang sangat besar yang tampak seperti kalkun dengan obsesif bergerak menuju sumber cahaya yang memikat, seperti hewan ngengat ya yang menuju nyala api. Dia tidak sadar dan tidak menyadari fakta bahwa cahaya itu benar-benar hidup dan bernafas. Ya dia adalah manusia.
Pengungkapan ini juga menjelaskan mengapa Titan tertarik pada kota-kota besar dan berpenduduk daripada menyerang yang individu saja, dan juga mengapa Titan tidak sepenuhnya memakan manusia, melainkan hanya memakan bagian yang berisi cairan tulang belakangnya. Setelah Titan yang tidak memiliki otak akhirnya menemukan dan memakan cairan tulang belakang dari shifter Titan misalnya, seperti yang terlihat ketika Armin memakan Bertolt, akan berubah kembali menjadi manusia dan mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi juga menjadi pewaris dari kekuatan shifter Titan itu, seperti terlihat dalam praktik keluarga Reis dalam mewariskan kekuatan founding Titan melalui kanibalisme. Meskipun di musim ketiganya memang mengungkapkan banyak hal, tetapi itu tidak mengungkapkan semuanya. Pertanyaan masih muncul tentang mengapa manusia tampak sebagai cahaya yang bersinar bagi para Titan. Beberapa fans banyak berteori bahwa itu karena jalur yang secara tidak terlihat menghubungkan semua ke Titan pendahulu, atau disebutnya sesepuh para Titan, satu-satunya ras yang mampu menjadi Titan. Tetapi teori itu memiliki masalah sendiri juga guys, karena tidak menjelaskan mengapa Titan juga memakan orang non-Eldian seperti Sersan Mayor Marlian Gross, seperti yang terlihat di bagian 2 dari musim ketiga. Bisa jadi non-Eldian juga terhubung dengan jalur-jalur yang dilihat para Titan itu. Tapi itu sih tidak mungkin juga, mengingat mereka tidak bisa berubah menjadi Titan seperti yang bisa dilakukan ras Eldian. Ya, apapun jawabannya, kita hanya bisa berharap semoga bisa terungkap dan dijelaskan lebih detail di musim keempat ini. Dan juga terakhir dari Attack on Titan, yang saat ini sih masih berjalan dan sudah ditayangkan ya guys pada musim fall 2020. Nah guys, itu dia pembahasan seperti apa karakter Titan yang sebenarnya ternyata memiliki cerita tragis dan menyedihkan. So sad gitu bro. Dan juga alasan kenapa memakan manusia. Oke, dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh cek tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.